Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafael Givari. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perlawanan rakyat Minangkabau terhadap pemerintah kolonial Belanda. Di sini saya punya 3 objektif. Yang pertama, konflik antara kaum adat dan kaum Padri. Yang kedua, kaum adat berpegang pada adat Minangkabau. Yang ketiga, kaum Padri menginginkan penerapan syariat Islam. Langsung ke slide selanjutnya. Introducing di sini saya akan memperkenalkan sejarah perlawanan rakyat Minangkabau. Di sini rakyat Minangkabau terhadap pemerintah kolonial Belanda di Indonesia memiliki sejarah panjang dan beragam. Salah satu periode paling menonjol adalah Perang Padri pada tahun 1921 sampai 1837. 1821 sampai 1837. Perang ini awalnya merupakan konflik internal antara kaum adat dan kaum Padri di wilayah Minangkabau, Sumatera Barat, tetapi kemudian melibatkan Belanda. Selanjutnya, di sini latar belakang. Perang Padri ini berawal dari perselisihan antara kaum adat yang mengikuti istiadat Minangkabau dan kaum Padri yang menginginkan penerapan syariat, yang dimana Islam kaum Padri ini menginginkan penerapan syariat Islam yang lebih ketat. Nah, lalu konflik ini kemudian melibatkan Belanda ketika kaum adat meminta bantuan Belanda untuk melawan kaum Padri. Di situ mulai datangnya Belanda. Objektif pertama, Perang Padri pada mulanya disebabkan adanya perbedaan prinsip mengenai ajaran agama antara kaum Padri dan kaum adat. Pertentangan terjadi karena kaum Padri atau kelompok ulama ingin mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada di masyarakat kaum adat. Yang objektif nomor 2, kaum adat adalah kelompok masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai, tradisi, dan adat istiadat yang diwarisi oleh nenek moyang mereka. Sedangkan kaum Padri adalah sekelompok masyarakat yang menegakkan syariat Islam pada tatanan masyarakat di Minangkabau. Selanjutnya, objektif nomor 3. Alasannya mengapa faktor agama menjadi faktor sentral ini dalam Perang Padri adalah karena peperangan ini dipicu oleh perbedaan prinsip mengenai agama antara kaum Padri dan kaum adat. Kaum Padri adalah sekelompok masyarakat yang menjunjung tinggi syariat Islam. Langsung di perang di sini. Di sini ada gambar Perang Padri. Lanjut, Perang Padri. Perang Padri ini dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama ini adalah kaum Padri adalah kelompok yang mengikuti ajaran Islam pada awalnya. Kaum Padri melancarkan serangan terhadap kelompok-kelompok yang dianggap tidak mematuhi ajaran Islam mereka dan pemerintah lokal yang mendukung praktik adat. Dan pada awalnya Islam yang ketat dan berusaha menerapkan hukum Islam secara penuh di masyarakat Minangkabau. Mereka menentang praktik pada adat yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Konflik ini dimulai sebagai perlawanan terhadap praktik adat dan kekuasaan lokal. Belanda yang saat itu menguasai sebagian besar wilayah di Indonesia melihat kesempatan itu untuk memperluas kekuasaannya dengan terlibat dalam konflik ini. Mereka melihat kesempatan untuk memperluas kekuasaannya dengan terlibat dalam konflik ini. Mereka mendukung kaum adat dalam melawan kaum Padri. Selama fase pertama terjadi beberapa pertentangan antara kaum Padri dan kaum adat. Kaum Padri berhasil menguasai beberapa daerah dan mendirikan pemerintahan Islam di wilayah-wilayah tersebut.
Namun, kaum adat dengan dukungan Belanda berhasil mempertahankan beberapa wilayah dan melawan balik. Di sini kita masuk ke fase 2. Setelah periode tenang, konflik kembali memanas pada awal tahun 1818. Kaum Padri yang telah mundur selama fase pertama kembali melancarkan serangan dengan strategi dan organisasi yang lebih baik. Mereka berusaha merebut kembali beberapa wilayah yang telah hilang dan memperluas pengaruh mereka. Selama fase kedua ini, kaum Padri mengalami beberapa perubahan taktik dan strategi. Mereka mengadaptasi metode perang gerilya dan memperkuat aliansi dengan kelompok-kelompok lokal yang mendukung perjuangan mereka. Belanda memperkuat keterlibatan mereka dalam konflik ini, berusaha untuk menaklukkan wilayah-wilayah yang dikuasai oleh kaum Padri dan mengintegrasikannya ke dalam sistem kolonial. Beberapa pertempuran besar terjadi selama fase kedua, termasuk pertempuran di daerah-daerah kunci seperti Padang dan Bukit Tinggi. Pertempuran ini sering sekali sangat sengit dan menimbulkan kerusakan besar pada infrastruktur dan masyarakat lokal. Fase kedua dari Perang Padri berakhir pada tahun 1837 dengan penandatanganan perjanjian damai antara Belanda dan pemimpin Padri. Perjanjian ini menandai akhir dari konflik besar-besaran. Meskipun keteguhan tetap ada selama beberapa waktu, kaum Padri akhirnya harus mengakui kekuatan Belanda dan sistem kolonial yang diterapkan di wilayah Minangkabau. Lanjut ke fase ketiga. Meskipun perjanjian damai telah ditandatangani pada akhir fase kedua tadi, ketegangan tetap ada antara pihak-pihak yang terlibat. Kaum Padri meskipun telah mengalami kekalahan besar, masih ada yang melanjutkan perlawanan secara sporadis untuk menangani sisa-sisa perlawanan. Belanda memperkuat kebijakan dan tindakan mereka di wilayah Minangkabau. Belanda melakukan operasi militer tambahan, meningkatkan kehadiran mereka di wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh kaum Padri, dan memperkuat administrasi kolonial selama fase ketiga. Belanda berusaha untuk menstabilkan wilayah yang telah mereka kuasai. Mereka menerapkan kebijakan untuk mengubah struktur sosial dan ekonomi di wilayah Minangkabau, termasuk reformasi dalam administrasi lokal dan pengaturan ekonomi. Walaupun sebagian besar perlawanan utama telah diatasi, beberapa kelompok lokal masih melakukan perlawanan terhadap kekuasaan Belanda dan perubahan yang diimplementasikan. Fase ketiga berakhir pada tahun 1840 ketika perlawanan terhadap kekuasaan kolonial Belanda semakin mereda dan sebagian besar wilayah Minangkabau telah sepenuhnya diintegrasi ke dalam sistem kolonial Belanda. Meskipun ketegangan sporadis mungkin masih ada, kolonial Belanda menjadi lebih mantap. Di tahun 1834, kekuatan Belanda berfokus untuk menguasai wilayah Bonjol. Hingga akhirnya pada tahun 1835, pasukan Padri mengalami kesulitan dan dipukul mundur pada 10 Agustus 1937. Tuan Imam Bonjol menyatakan kesediaan berunding dengan Belanda. Sayangnya, usaha perundingan itu justru mengalami kegagalan dan memicu terjadinya peperangan lagi dan lagi. Benteng Bonjol dikepung dan berhasil dikuasai oleh pasukan Belanda pada Oktober 1937. Tuanku Imam Bonjol dan sejumlah pejuang lainnya menyerahkan diri untuk menjamin keselamatan kaum Padri. Setelah menyerahkan diri, Tuanku Imam Bonjol dibuang ke Cianjur, Ambon, dan akhirnya wafat di Manado pada 6 November 1864. Nah, di sini ada dampak dari perang Padri tersebut. Yang pertama, jatuhnya korban dari
orang Minangkabau dan Batak Mandailing. Jatuhnya kerajaan Pangaruyung di tengah Belanda. Tuanku Imam Bonjol diasingkan ke Cianjur, Jawa Barat. Lahirnya Persatuan Pemimpin Tradisional dan Agama. Ya, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.